warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Izzatil Lahmi, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan menjawab soal-soal berikut ini. Pertanyaan yang pertama, jika melihat dari sisi etimologis, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Dalam bahasa tersebut, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau love of wisdom. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka memiliki makna lebih. Coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkupnya dan jelaskan dengan komprehensif. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi. Ontologi yang merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Yang kedua, filsafat pendidikan Islam dari segi epistemologi. Dalam rumusan ini, yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji serta mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Dan epistemologi ini merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Yang terakhir, filsafat pendidikan Islam dari segi aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asas tujuan pemanfaatan pengetahuan atau cabang filsafat yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Adapun ruang lingkup dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ruang lingkup ontologi. Ontologi yang berasal dari perkataan Yunani yang berarti ada. Ontologi yang membicarakan asas-asas rasional dari yang ada. Artinya, bisa dikatakan ontologi itu adalah sebuah usaha untuk mengetahui esensi terdalam dari yang ada. Untuk itu, dalam ajaran ontologi dikatakan bahwa yang ada, yang terdalam bersifat material, disebut juga sebagai materialisme. Dalam kajian filsafat pendidikan yang difokuskan kepada kajian ontologi pendidikan ini berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya, yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidikan dan peserta didik, dan hakikat kurikulum pendidikan. Yang kedua, ada ruang lingkup dari epistemologi. Istilah epistemologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologi berarti teori pengetahuan. Dalam rumusan yang lebih rinci disebutkan bahwa epistemologi itu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan, dan epistemologi itu merupakan disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Epistemologi juga diterapkan pada kajian pendidikan, maka pembahasan dalam epistemologi itu meliputi seluk-beluk pengetahuan pendidikan, mulai dari asal-usul atau sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, macam-macam pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir ada ruang lingkup dari aksiologi. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti epistemologi, etika, dan estetika. Epistemologi yang bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika yang bersangkutan dengan masalah keindahan. Dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan, diperlukan etika profetik, yakni etika yang dikembangkan atas dasar-dasar nilai ilahiyat bagi pengembang dan penerapan ilmu pendidikan. Pendidikan harus memuat nilai-nilai profetik dan harus mempunyai nilai guna bagi manusia. Kedua permasalahan ini merupakan salah satu kajian dalam aksiologi pendidikan, khususnya pendidikan. Soal yang kedua, jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, dan pragmatis. Aliran yang pertama yaitu
aliran pendidikan konservatif. Aliran ini cenderung bersikap murni keagamaan. Para ahli dalam aliran ini memandang ilmu dengan batasan yang sempit, yaitu hanya mencakup ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang atau hidup di dunia ini, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama, atau ulum al-fara'id al-diniyah. Yang kedua, ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan kehidupan dunia, misalnya ilmu kedokteran yang sangat krusial bagi pemeliharaan kesehatan badan dan ilmu hitung. Yang kedua ada aliran pendidikan rasional religius. Aliran pemikiran pendidikan ini mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Aliran rasional religius banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dipedominya. Pendidikan Islam dalam pendekatan rasional religius mempunyai maksud bahwa pendidikan itu tidak hanya menggarap hal-hal yang bersifat rasional empirik, namun juga sebagai proses pendidikan yang meyakini akan adanya suatu yang bersifat transendental. Dan yang terakhir ada aliran pendidikan pragmatis. Hakikat pendidikan menurut pragmatisme adalah menyiapkan anak didik dan dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Konsep pendidikan The Way yang berlandaskan pragmatisme menilai suatu pengetahuan berdasarkan guna pengetahuan dalam masyarakat. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan itu diselenggarakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan agar sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan hidup secara praktis. Selanjutnya soal yang ketiga. Dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Az-Zarnuji, dan Abdullah Nasiruddin berikan penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut di atas. Yang pertama, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia itu dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata hanya bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan itu tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Yang ketiga, pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan Islam menurut Az-Zarnuji. Pendidikan Islam menurut pandangan Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim dapat dipetakan menurut komponen pendidikan, yaitu kurikulum, tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridha Allah. Yang terakhir, pendidikan Islam menurut Abdullah Nasiruddin. Sebagai pendidik anak, orang tua dan guru itu harus mengetahui aspek-aspek pendidikan apa saja yang harus diperhatikan. Abdullah Nasiruddin telah mengidentifikasi aspek-aspek pendidikan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh seseorang pendidik untuk anak didiknya. Aspek-aspek pendidikan tersebut meliputi pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan mental, pendidikan fisik, pendidikan intelektual, dan pendidikan sosial.
Soal yang keempat, seiring berjalannya waktu dan zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama, idealisme, yaitu filosofis yang mempunyai ciri khas yang berpusat bahwa ide hanya kebenaran realitas dalam mencari sebuah kebenaran, keindahan, dan keadilan yang abadi. Yang kedua, realisme, itu filsafat yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia itu adalah gambaran yang baik dan tepat dari kebenaran. Yang ketiga, materialisme, yaitu aliran filsafat yang berpandangan bahwa segala sesuatu itu asalnya dari benda. Segala sesuatu itu benar apabila secara materi dapat dilihat dengan nyata. Yang keempat, pragmatisme, yaitu meyakini bahwa benar tidaknya suatu teori itu bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Yang kelima, eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang pahamnya berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang keenam, aliran progresivisme, yaitu aliran yang lebih mengutamakan masa depan. Adapun ciri-ciri aliran progresivisme yaitu manusia yang mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Yang ketujuh, perennialisme, yaitu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dan bereaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme berpandangan bahwa situasi dunia ini sudah dewasa dan penuh kekacauan, keraguan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Yang terakhir, esensialisme, yaitu aliran filsafat yang menginginkan agar manusia itu kembali kepada kebudayaan lampau yang telah terbukti manfaatnya dalam kehidupan manusia. Adapun kontribusi filsafat bagi pendidikan agama Islam. Filsafat pendidikan Islam itu berperan sangat penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif-alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu tentang manusia atau sebagai objek pendidikan, pandangan tentang hakikat manusia yang sangat berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan sekaligus juga merupakan tujuan pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bertujuan menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam tersebut dalam bentuk-bentuk tujuan khusus yang operasional. Dan juga dengan tujuan yang operasional ini akan berperan untuk mengarahkan secara nyata gerak aktivitas pelaksanaan pendidikan. Jadi peranan filsafat pendidikan Islam itu dalam pengembangan pendidikan Islam menyumbangkan analisanya kepada ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional yang mengandung nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan atau petunjuk dalam proses pendidikan. Peranan filsafat adalah melaksanakan pemikiran rasional, analisis, dan teoritis atau bahkan spekulatif secara mendalam dan mendasar melalui proses pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal atau sampai ke akar-akarnya tentang problem hidup dan kehidupan manusia. Jadi produk pemikirannya itu merupakan pandangan dasar yang berintikan kepada tiga kekuatan rohani yang pokok yang berkembang dalam pusat kemanusiaan manusia yang meliputi individualisme, sosialisme, dan moralisme. Pertanyaan yang terakhir, nomor 5, coba Anda analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar. Belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Merdeka belajar yang merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem belajar. Tujuan dari merdeka belajar yaitu
untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai pendorong bagi perkembangan siswa, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai perubahan dan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Merdeka Belajar yang merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentukan karakter bangsa dimulai dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Dan sangat diharapkan Merdeka Belajar ini dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan manfaat pada lingkungan. Jadi, menurut saya Merdeka Belajar ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Nah, dalam gagasan Merdeka Belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka Belajar memberi kebebasan pada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri karena selama ini pendidikan itu mungkin lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Merdeka Belajar ini juga merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan Merdeka Belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.